Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang rangkaian arus searah fisika kelas 12. Nah, kemarin kita kan sudah sampai nomor 3 ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan nomor 4, yaitu hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini membahas tentang arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian itu akan sebanding dengan tegangannya, tapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Atau misalkan kita tulis dalam suatu persamaan I sama dengan F per R gitu. Tapi bisa juga kita tulis, kita balik V sama dengan I dikali R. Kalau I, V per R. Kalau V sama dengan I kali R, atau biasa kita sebut VIR ya. Itu. Nah, nilai dari R-nya sebelumnya kita membahas R itu rho dikali L per A. Makanya ini bisa kita ganti V sama dengan I kali rho L per A ya. Nilai dari R sendiri kan rho L per A. Itu. Nah, persamaan ini bisa kita tulis untuk memudahkan itu dengan rumus segitiga. Di rumus segitiga ya. Jadi V-nya di atas, I dikali R. Kayak gini. Artinya gini, misalkan kita cari beda potensialnya, berarti tinggal kita tutup. Jadi yang dicari itu yang ditutup. Beda potensial atau tegangan misalkan yang kita cari. Berarti I atau arus dikali hambatannya. Kalau misalkan kita mencari arusnya, berarti arus yang kita tutup. Beda potensial dibagi dengan hambatannya. Sebaliknya, misalkan kita carinya hambatannya, berarti hambatan itu R beda potensial dibagi dengan arusnya, itu ya. Jadi V sendiri itu adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt, kemudian I-nya itu arus listrik itu satuannya ampere, kemudian nilai R-nya sendiri adalah hambatan. Itu hambatan listrik dengan satuannya adalah ohm, seperti itu. Oke, contoh, perhatikan. Seutas kawat dengan panjang 1 meter, berarti di sini diketahui L-nya 1 meter, dan luas penampang kawat itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter persegi, berarti nilai A-nya 4 kali 10 pangkat min 7 meter persegi, membawa arus 1,5 ampere, I-nya 1,5 ampere. Hitunglah beda potensial pada ujung-ujungnya jika hambatan jenis kawat itu adalah 8 kali 10 pangkat min 7, berarti rho-nya 8 kali 10 pangkat min 7 ohm meter, yang ditanya adalah V-nya ya. Gitu. Maka dari sini bisa langsung kita cari menggunakan persamaan ini. Tuh. Berarti nilai dari V sama dengan I dikali rho L per A. Langsung kita masukkan semua ya, karena sudah diketahui semua. Nilai I-nya adalah 1,5, rho-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 7, kemudian L-nya di situ 1 meter, per nilai dari A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Itu. Ini dengan ini bisa kita cor ya. Cor. Ini 2, 10 pangkat min 7-nya juga habis. Tinggal 2 kali 1,5 kali 1, maka hasilnya 3 volt. Kayak gitu. Mudah ya. Selanjutnya kita bahas rangkaian seri dan rangkaian paralel sebuah resistor. Jadi yang dibahas ini itu resistor ya, karena nanti akan ada rangkaian seri, rangkaian paralel kapasitor gitu ya. Jadi ini resistor. Nah, untuk seri kalau seri
Jadi kayak gini ya, saya buat kayak gini. Kan ini seri, ini paralel. Kalau rangkaian seri itu bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ini resistor 1, resistor 2, resistor 3, jadi bentuknya memanjang. Kalau paralel itu kayak gini. Gini ya, ini kalau paralel kayak gini. Ini R1, R2, kemudian yang ini R3. Itu. Dalam rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya. Jadi I1 di sini arus 1 itu akan sama dengan arus 2, kemudian akan sama juga dengan arus ketiga. Itu. Kalau rangkaian paralel itu yang sama itu beda potensialnya. Berarti beda potensial di titik 1 itu akan sama dengan beda potensial di titik kedua, akan sama beda potensial di titik ketiga. Gitu. Di sini untuk V-nya bagaimana atau beda potensialnya bagaimana? Dijumlahkan. Jadi nilai V total itu adalah V1 plus V2 plus V3. Itu. Nah, kalau di paralel kebalikannya. Di sini untuk I total itu I1 plus I2 plus I3 itu. Jadi balikan ya, kebalikan. Kalau rangkaian seri yang sama itu arusnya, kalau rangkaian paralel yang sama beda potensialnya. Gitu. Nah, selanjutnya hambatannya atau R-nya. R di sini, R totalnya ini total ya. Total. Ini juga V total. R total ya ditambahkan. Jadi di sini ya dijumlahkan. Jadi R1 plus R2 plus R3. Nah, di sini R paralel, kalau R paralel itu R totalnya diseperkan. Jadi seper R. Oh, jangan total, mending seri gitu ya. Jadi seri, kalau ini paralel. Paralel berarti di sini seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Jadi intinya konsep ini aja yang kalian harus pahami perbedaannya. Jadi kalau gambarnya bentuknya seperti ini, kalau kayak gini nggak ada cabangnya berarti dia seri. Intinya kalau nggak ada cabangnya seri, kalau bercabang kayak gini berarti paralel. Oke, perhatikan contoh berikut. Jadi ada sebuah rangkaian, misalkan kita punya beda potensialnya 12,5 volt, kemudian hambatan di titik 1 16 ohm, hambatan di titik 2 1 ohm, hambatan di titik 3 3 ohm, kemudian hambatan di titik 4 4 ohm, lalu di 5 8 ohm, dan yang terakhir di titik ke-6 5 ohm. Nah, di sini dari rangkaian ini yang ditanya yang pertama berapa hambatan totalnya, kemudian yang kedua berapa arus totalnya, dan yang ketiga berapa nilai tegangan listrik atau beda potensial di titik keempat gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari R seri yang ini nih, R2, R3 dan R4. Maka di sini R seri itu R2 ditambah R3 ditambah R4 gitu. R2-nya di situ 1 ohm, kemudian R3-nya 3 ohm dan R4-nya 4 ohm. Maka hasilnya adalah 1 tambah 3 4 tambah 4 8 ohm. Artinya di sini dalam bentuk ini itu nilainya adalah 4 ohm itu ya. Kalau misalkan kita gambarkan itu jadinya kayak gini. Nah, yang ini adalah nilai dari R5 yaitu 8 ohm. Nah, yang ini jadi 8 ohm, sama-sama 8 ohm itu. Antara R5 dengan R seri ini kan membentuk rangkaian paralel. Makanya kita cari untuk R paralel. R paralel sama dengan seper R5 plus seper R seri. Gitu. Maka dapat
Dapatnya 1/8 ditambah 1/8. Jadinya 2/8. Itu. Didapatkan R paralelnya. R paralel itu sama dengan 8/2 sama dengan 4 ohm. Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Gitu. Ini berarti sudah membentuk rangkaian seri semua. Jadi kalau kita gambarkan sampai sini, step ini itu kayak gini. Ini adalah 16 ohm. Nah, yang ini sudah jadi satu, yaitu 4 ohm. Yang bawah adalah R6, yaitu 5 ohm. Itu. Didapatkan di sini jadinya R totalnya, R total di sini ya. R total sama dengan nilai R totalnya adalah R1 plus R paralel, RP ya, maksudnya R paralel plus R6. Maka sama dengan jadinya 16 ditambah 4 ditambah 5. Itu jadinya 25 ohm. Ini jadi R totalnya adalah 25 ohm, gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita cari arus totalnya. Jadi untuk arus total, I total atau arus totalnya, nilai rumus dari I sendiri adalah V atau beda potensial dibagi dengan R. Itu V per R total. Nah, nilai dari V-nya itu dari soal adalah 12,5 volt. 12,5 volt per R totalnya adalah 25. Maka hasilnya 12,5 dibagi 25 adalah 0,5 ampere. Artinya gini, arus total yang mengalir dalam rangkaian ini jadi kayak gini. Itu 0,5 ampere. Ingat di sini, kalau rangkaian seri berarti arusnya sama. Berarti di sini arusnya sama. Di 16 ohm berarti arusnya adalah 0,5, di 4 ohm adalah 0,5, dan di R6 atau di 5 ohm arusnya juga 0,5 ampere. Nah, pertanyaan selanjutnya yang keempat, yang ketiga adalah berapa nilai beda potensial di titik keempat di sini. Berarti kan ini sudah mecah lagi, dipecah lagi. Artinya di sini yang kita cari dulu adalah nilai dari V-nya. Itu. V di sini berapa? Kalau pas di 4 ohm, berarti kan di blok sini ya. V di sini, V-nya itu kan I dikali R. Nilai I di sini kan berarti 0,5 juga. 0,5 ampere. 0,5 dikali R-nya di sini adalah 4. 0,5 dikali 4 2 volt. Artinya di sini itu beda potensialnya 2 volt itu. Nah, sekarang kita pecah jadi ini lagi. Jadi paralel lagi. Itu yang ini 8 ohm, di sini 8 ohm, berarti kita pecah. Kalau kita pecah, berarti yang kita cari adalah arusnya. Itu. Dengan asumsi V-nya sama kalau diparalelkan. Kan kayak gitu. Kalau misalkan di paralel itu kan V-nya sama. Berarti yang kita cari arusnya. Itu. Jika sudah kita pecah, kita untuk mencari I. Gitu ya. Jadi untuk mencari I-nya berarti V per R. Itu. Dengan V-nya adalah 2 volt. R-nya adalah 8 ya, kalau sudah dipecah lagi. Ini kan kalau sudah, ini kan jadi 1. Sekarang kita pecah lagi. Berarti 8. 2/8 0,25 ampere. Artinya 0,25 ampere ini sudah pecah. Kalau sudah pecah berarti sudah bentuknya kayak gini lagi. Itu. Nah, kalau sudah bentuknya kayak gini, artinya gini, sudah dalam bentuk rangkaian seri lagi. Itu. Nilai dari 0,25 berarti di sini 0,25, di sini 0,25, di sini 0,25 ampere. Itu. Kita cari sekarang V yang di sini.
Berarti V4 atau beda potensial di titik 4 adalah I arus yang ada di rangkaian ini dikali dengan R4. Arusnya berapa? 0,25 dikali R4 nya adalah 4 itu. 0,25 dikali 4 berarti 1 volt itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi antara mecah atau gabunginnya itu yang perlu kalian pahami ya. Bagaimana kita memecah, bagaimana kita menggabungkan lagi. Itu. Jadi caranya kayak gitu. Saya ulangi dari sini ya. Jadi ini kan tadi I totalnya artinya sudah seluruh rangkaiannya itu ketemu 0,5 ampere. Itu. 0,5 ampere ini 4 ini. Jadi 4 ohm ini di dalamnya itu ada ini sama ini. Itu. Ini sama ini kan bentuknya paralel. Maka kita cari dulu nih. V di paralel ini berapa? Berarti kita pecah. V-nya adalah sama. Kalau sama, ya sudah berarti 0,5 kali 4. Dapatlah 2 volt. 2 volt artinya apa? Di sini 2 volt, di sini 2 volt. Gitu. Kalau sudah di sini 2 volt berarti kan sudah cari arusnya. Gitu. Karena kalau sudah kayak gini, kalau ini kan berarti seri lagi. Yang seri apa? Berarti yang seri arusnya. Gitu. Kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu, sudah ketemu arusnya, baru kita asumsikan bahwa 0,25 ini bukan asumsi ya. 0,25 itu di sini ya 0,25, ini 0,25, di sini 0,25. Kayak gitu. Baru bisa kita cari V di sini. Yang bentuk kayak gini berarti yang sama adalah arusnya. Ingat, arusnya yang sama berarti V-nya yang beda. Berarti nanti bisa cari V ini di sini berapa, V di sini berapa. Kayak gitu ya. Gitu. Untuk kalian latihan bisa kalian cari nilai dari I1. Jadi di sini kalian cari nanti, kemudian ini yang nomor 1 ya. Kemudian V1 nya juga boleh kalian cari. Kemudian V2 bisa, I2 juga. Kemudian 5 ya. Nomor 5 V3. Berarti di sini I3 juga nomor 6. I3. Kemudian nomor 7 V6, V5. Kemudian I5 itu bisa kalian cari ya.